Nah sekarang kita ngobrol yuk sama ini nih, ada yang satu ini. Halo Ibu Guru Iyeng, Ibu Kepala Sekolah. Selamat pagi. Kalau di sekolah dipanggilnya Bu Iyeng juga kan? Ya, Bu Iyeng. Bu Iyeng. Nah Bu Iyeng, kamu tuh kepala sekolah di mana? Aku kepala unit sertifikasi di Erudio Indonesia, satu SMA yang lokasinya di Serpong, Bogor lah. Sekitar Serpong, sekitar Bogor. Oh gitu. Nah, Bu Iyeng kan gini nih, kan kita nih lagi ngobrolin soal e-learning. Nah, kalau tadi didengerin tuh sebenarnya ada juga satu tuh ibu-ibu namanya Diana yang cerita kalau dia lagi masih belum puas nih dengan sistemnya. Kayak misalnya anak-anak dikasih assignment tapi terus gurunya nggak ada gitu. Nah, sekarang nih kalau menurut lo sendiri ya, gimana sih e-learning ini? Oke, yang pertama sebelum bahas e-learning kita harus ingat dulu anak kita itu pembelajar yang seperti apa gayanya. Contoh Q dan Z, sepertinya mereka kinestetik sekali. Jadi ketika belajar mereka harus banyak bergerak. Terus juga audio, ketika belajar auditori itu mereka harus banyak mendengarkan sesuatu. Nah, memang format pembelajaran dari rumah ini nggak semua orang cocok. Itu yang harus kita pahami dulu sehingga kita tidak sebagai orang tua tuh kita mindful ketika kita bertanya tugas sudah dikerjakan atau belum, kamu sedang apa. Kita tahu bahwa mereka anak-anak kita ini juga manusia yang juga sedang berusaha beradaptasi dengan format baru ini. Itu pertama dulu. Karena dengan kita jadi orang tua yang mindful, kita jadi kind, kita jadi empathical ke anak kita. Itu yang pertama. Jadi peran orang tua dan peran guru itu banyak, nggak cuma jadi tukang tagih, tapi juga bisa jadi manajer, ngatur, bisa juga jadi partner aja, temen berdiskusi, temen belajar. Kalau nggak ngerti cari sama-sama gitu. Itu yang pertama dulu. Kalau yang nomor dua, kita juga perlu empati dengan sekolah-sekolah yang gagap. Ini time of crisis, nothing is ideal. Semua orang meraba-raba apa yang harus dilakukan, even the government doesn't know what to do, karena ini belum pernah terjadi gitu. Pernah nggak 38, 45, 50 tahun mama-mama ini hidup, pernah nggak sampai dirumahkan lebih dari 1 minggu karena sebuah wabah? I don't think so. Jadi bahwa keluarnya jadinya memberikan tugas tanpa ada pembahasan, tanpa ada interaksi, itu semuanya emergency exit, itu semua panik gitu. Dan sebetulnya perlu dimaklumi juga. Nah, tapi harus diingat yang terakhir bahwa baik muridnya maupun orang tuanya ini mumpung sekolahnya ada di rumah, loh, kendali ada di tangan murid dan di tangan orang tua loh. Kalau memang anaknya dirasa sudah pada stres yang berlebihan, ya berhenti, istirahat. Gitu. Kan toh gini, tugas atau PR itu seperti kalau kita ke dokter dikasih diagnosa, terus abis dikasih diagnosa disuruh operasi atau disuruh beli obat. Keputusan untuk beli obat, keputusan untuk operasi ada di tangan kita atau ada di tangan dokternya? Ada di tangan kita. Iya. Jadi dengan ada tugas bla 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 itu, keputusannya ada di anak, keputusannya ada di orang tua. Ajak anak berdiskusi bersama. Do you see the relevance of this tugas dengan kamu? Kalau enggak, mari kita tanya yuk ke gurunya, Bu, untuk apa tugas ini diberikan. Kalau memang oke, you see the relevance, oke, let's do this together. The keyword is together. Gitu. Jadi yes, I understand orang tuanya juga pasti banyak yang harus dilakukan di rumah. Tapi again, in a time of crisis like this, apa sih yang lo butuhin? Togetherness kan, kebersamaan kan, we're in this together kan, then do it gitu. Yes. Dan jangan pernah merasa harus selalu mengerjakan, pilihannya ada di kita gitu. Yes, oke. Ibu Iyeng, thank you so much. Nanti kapan-kapan kalau misalnya ada pembahasan yang menarik kayak gini, kita ajakin ngobrol lagi ya. Tentu, terima kasih Bu Ivi. Bayu Oktara dan Ivi Batuta siaran dari rumah. Kiss in the morning.